Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Widya Wiska di podcast Rusdi. Nah, di episode kali ini kita akan bahas tentang perjalanan hebat yang gak semua orang berani tempuh. Perjalanan yang dilakukan dengan sabar dan penuh ikhtiar. Pada penasaran gak nih? Penasaran. Kalau gitu ikutin acara kita sampai akhir ya. Karena di sini aku akan ditemani sosok hebat yang punya cerita luar biasa tentang perjalanan tadi. Langsung saja kita sambut Deo Yuda Kusuma. Mahasiswa berprestasi sekaligus penerima beasiswa Tahfiz Universitas Muhammadiyah Riau. Halo Kak Deo. Halo. Kak Deo, katanya Tahfiz itu bukan sekedar menghafal, tapi tentang setia yang gak ada ujungnya. Emang iya Kak? Nah, sebetulnya itu betul sekali karena di dalam menghafal itu kan ada tanggung jawab yang sangat besar. Kita bukan hanya menghafal tapi juga turut mengaplikasikannya gitu dalam kehidupan sehari-hari. Kalau gitu boleh gak kakak ceritain gimana perjalanan hebat yang udah kakak tempuh sampai kakak memutuskan untuk tetap setia sampai detik ini? Nah, mungkin boleh perkenalkan diri dulu ya. Ya, sebelum itu kita boleh perkenalan diri dulu. Karena katanya tak kenal maka Tak sayang. ta'aruf. Jadi kita ini mau ta'aruf. Oke Kak Deo, jadi hal apa yang kakak pengen orang lain tahu tentang siapa sih di balik Deo Yuda Kusuma? Misalnya, Deo yang lagi ramai di Manifest itu ya? Atau Pak Gupnya studi Islam ya? Misalnya, senyaman kakak aja, gimana perkenalan diri? Oke, mungkin hai teman-teman. Sebelumnya perkenalkan nama saya Deo Yuda Kusuma, salah satu mahasiswa aktif dari program studi psikologi Islam yang ada di Fakultas Studi Islam. Saya juga penerima dari beasiswa Tahfiz angkatan 23. Mungkin kalau untuk menarik ke belakang ya tentang siapa saya sebenarnya cukup panjang. Cuman kita boleh mulai dari saya tamat dari SMA itu dari SMA Negeri 9 Pekanbaru. Jadi sebetulnya saya ini tidak ada latar belakang dari sekolah keagamaan. Jadi hanya negeri dari SD, SMP, SMA. Dan setelah tamat SMA itu saya ada nganggur 2 tahun juga. Nah, di dalam nganggur itulah saya bersekolah di Tahfiz Leadership selama 10 bulan. Di sana kami ada program menghafal 30 juz sekaligus belajar tentang leadership kepemimpinan. Yang di dalamnya ada public speaking dan yang alhamdulillah dengan setelah dalam kegiatan 10 bulan itu dapat beasiswa di UMRI ini gitu. Masya Allah, latar belakang yang sangat luar biasa bukan? Tentunya perjalanan hebatnya nggak kalah luar biasa oleh latar belakangnya. Nah, Kak Deo, Why are we still here? katanya ini menghafal itu Just to suffer? sebelumnya setiap orang pasti punya alasan kenapa dia memulai sesuatu. Nah, jadi apa yang menggerakkan hati kakak untuk mulai menghafal Al-Quran? Oke, baik. Sebetulnya ditarik jauh sebelumnya ya. Saya itu mungkin pernah di posisi dalam 1 bulan itu saya tinggal di rumah sakit karena ada kakek saya yang dirawat. Nah, beliau sebelum meninggal itu berpesan bahwasannya saya itu harus menjadi seorang hafiz Quran. Nah, mulai dari itulah hati itu tergerak dan ada kesempatan di dalam Tahfiz Leadership itu. Dan juga sebetulnya
Banyak sih alasan-alasan, tentunya salah satunya adalah kita sebagai hamba Allah yang bersyukur juga kita gunakanlah kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan itu. Nikmat iman tadi, nikmat Islam, nikmat kesehatan hingga nikmat kesempatan itu tadi kita gunakan sebaik mungkin. Oleh karena itulah saya memutuskan bahwasanya saya harus menjadi seorang hafiz Quran. Masya Allah, keputusan yang sangat-sangat hebat. Boleh nggak kakak ceritain gimana proses kakak dalam menghafal Al-Quran? Dan bagaimana cara kakak memanajemen waktunya gitu? Oke, sebetulnya kalau ditarik ke belakang tuh flashback lah ibaratnya ya, itu lumayan cukup perjuangannya sangat luar biasa ya. Ya sebetulnya setelah masuk di tahfiz itu saya sendiri yang dari alumni sekolah negeri. Jadi yang tidak ada basic hafalan. Sedangkan teman-teman di sana lain itu adalah ada basic sekitar 5 juz, 10 juz, 15 juz hingga ada yang 19 juz itu. Jadi sebetulnya ada minder dan juga ada beberapa kali pengen keluar dari program itu karena nggak sanggup untuk menghafal. Karena kayak teman-teman yang lain kan, ketika setoran dengan ustadznya itu sangat lancar. Ketika saya sendiri pun nggak bisa lah untuk lanjut untuk ke juz-juz selanjutnya gitu. Pernah nangis juga, dan juga pernah berbohong sama orang tua juga. Kan kami kan tidak ada alat komunikasi nih, tidak ada HP. Jadi komunikasi hanya 1 kali seminggu. Ketika ditanya bahwasannya gimana hafalan di sana, tetap bilang ada dan bisa. Padahal sebetulnya tidak ada hafalan yang bertambah karena saking susahnya menghafal gitu. Jadi sering berbohong. Nah, oleh karena kebohongan itulah yang harusnya kita timbulkan kembali, kita harus bisa menghafal Quran gitu. Ada siapa yang ada nggak seseorang yang berhasil di cerita kakak? Sebetulnya pasti ada. Itu ada 2. Yang pertama itu kedua orang tua yang pasti ya, yang selalu mendoakan kita di jauh sana ketika di asrama ya. Satu lagi ada mentor, itu seorang guru tahfiz juga sendiri. Beliau juga berpesan bahwasannya bisa kok menghafal gitu pelan-pelan walaupun kamu tertinggal jauh nih dari teman-teman yang lain. Jadi atas motivasi dari kedua orang yang sangat luar biasa itulah yang memunculkan kembali semangat untuk menghafal. Masya Allah. Untuk penutup, apa yang ingin kakak sampaikan untuk para pendengar cerita ini? Mungkin kalau untuk pesan ya terhadap teman-teman, bahwasannya ya kita sebagai manusia juga seorang mahasiswa ya, kita mempunyai kemampuan-kemampuan, kita mempunyai kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan tadi, itu harus kita manfaatkan. Itu bentuk dari rasa syukur kita. Oleh karena itu, dengan adanya perjalanan yang tadi, mungkin teman-teman bisa mengambil manfaat atau contohnya yang bisa teman-teman aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pasti jangan tinggalkan Quran dan juga harus berdampak kepada seluruh sekitar kita. Terima kasih Kak Deo atas cerita luar biasanya. Dari aku, untuk kamu kalau masih ragu harus tetap maju. Karena seseorang yang dianggap pengecut itu karena dia tidak berani mencoba, bukan karena gagal dalam mencoba. Nah, mungkin cerita kita cuman sampai di sini. Saya Widya Wiska pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.